hati selalu dinanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Tasya semua. Alhamdulillah di pagi ini di rangka 21 Oktober 2021 dan bertepatan dengan 14 Rabiul Awal 1443 Hijriah di hari Kamis pagi ini ya. Alhamdulillah kembali kita bersua di udara di ajang tausiah subuh bersama Mari Pro, makin nyata makin terasa lebih dari jamu tetes biasa. Ya, selamat pagi buat semua sahabat muslim yang telah bergabung bersama kita di sini, dan selamat pagi juga buat pendengar kita di live streaming MNet Radio. Mama Nisma Nurmin, apa kabar? Semoga rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala selalu terlimpah dan tercurahkan kepada Mama Nisma, juga kepada Uni Syafniati ya yang berada di Nias Sumatera Utara. Ini pendengar setia kita di aplikasi MNet Radio. Ya, hingga formasi 8 waktu Indonesia Barat insya Allah akan kita hadirkan tausiah subuh di ruang dengar kita semua yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan di studio kita telah hadir Ustadz Uge yang tentunya tidak asing lagi di ruang dengar kita semua. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ya, silakan disapa dulu sahabat kita Ustadz. Ya, assalamualaikum semuanya sahabat sehat. Mari Pro dimanapun Anda berada, semoga pagi ini kembali dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Apa tema kita pagi ini Ustaz? Cinta menuju surga bagian kedua. Cinta menuju surga. Ya, silakan saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, pertama sekali, segala puji dan syukur kembali kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang beliau limpahkan kepada kita semua, sehingga di ketika kita selalu memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kasih sayang Allah selalu Allah limpahkan kepada kita. Allah adalah Tuhan satu-satunya yang pantas dan patut untuk disembah dalam kehidupan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap bacaan yang kita baca di waktu salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta tolong. Ini adalah suatu gambaran seorang hamba yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tuhan satu-satunya tempat meminta. Baik itu meminta dalam hal rezeki, meminta dalam hal perlindungan, meminta dalam hal izin, meminta dalam hal rezeki, nikmat dan sebagainya. Tempat meminta itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang bisa memberikan sesuatu apapun yang kita inginkan dalam kehidupan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tempat mengadu kita hanyalah Allah. Di ketika nasib kita, kehidupan kita apapun bentuknya, di ketika kita kadukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua apapun persoalan kehidupan akan ada jalan keluarnya. Apalagi wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah saja kita minta pertolongan, maka Allah akan berikan pertolongan itu kepada kita. Sesulit dan serumit apapun persoalan kehidupan, kalau seandainya minta tolong hanya kepada Allah, di ketika Allah berikan pertolongan itu kepada kita, Allah berikan kemudahan itu di dalam kehidupan kita, maka nggak ada sesuatu apapun persoalan kehidupan kita, nggak ada masalah apapun dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita selesaikan. Setiap persoalan itu pasti ada jalan keluarnya. Setiap manusia itu punya masalah dan persoalan masing-masing. Setiap manusia itu berbeda persoalan dan masalah yang dihadapi dalam kehidupan mereka. Makanya butuh pertolongan Allah. Ketika nggak mampu lagi kita berbuat, nggak tahu lagi cara menyelesaikannya, Allah tempat kita mengadu. Ketika Allah telah berikan suatu pertolongannya kepada kita, maka insya Allah sesulit apapun kehidupan, sepayah apapun kehidupan, maka kemudahan akan kita temukan dalam kehidupan itu. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna dina indallahil Islam, kata Allah. Sesungguhnya agama satu-satunya yang aku ridhoi itu, kata Allah, hanyalah agama Islam. Di ketika Rasulullah telah membawakan ajaran Allah ke atas bumi ini, ke dalam kehidupan kita, maka di ketika kita merasakan bagaimana nikmatnya Islam, bagaimana nikmatnya iman yang kita rasakan dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya semuanya itu adalah Allah berikan dalam kehidupan manusia melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Allah memberikan agama keselamatan melalui utusannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya oleh sebab itu, sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah membaca salawat dan salam kita untuk beliau. Di ketika kita banyak membaca salawat dan salam untuk Rasulullah, maka insya Allah pada hari kiamat nanti, pada hari akhirat nanti,
beliau datang dan memberikan pertolongan kepada kita selaku umatnya, memberikan suatu kemudahan berupa syafaat, yang syafaat itu luar biasa, satu-satunya diberikan hak oleh Allah kepada Rasulullah SAW untuk diberikan kepada kita umatnya. Makanya Allah sebut itu, semakin kita banyak bersalawat, semakin banyak kita mengucapkan salam untuk Rasulullah, maka sesungguhnya itu adalah memberikan suatu keuntungan bagi kita agar dimudahkan urusan kita dunia wal akhirah. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, kita manusia sebetulnya dalam kehidupan ini tentu nggak lepas daripada suatu perasaan yang dinamakan dengan cinta. Cinta dan kasih sayang penting dan diperlukan dalam kehidupan kita. Baik itu cintanya daripada Allah Subhanahu wa taala, cinta dari Rasulullah SAW, cinta daripada orang tua kita, cinta daripada sahabat, cinta daripada teman dekat, cinta daripada orang-orang yang setia kepada kita, butuh sebetulnya cinta itu. Namun kadang-kala kita tidak bisa bagaimana menjalankan yang namanya cinta itu dalam kehidupan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah ketika cinta itu salah kita gunakan dalam kehidupan, maka bisa jadi kita terlena dengan cinta yang membuai kita ke dalam neraka. Makanya cinta itu sebetulnya bisa menyebabkan manusia, menjerumuskan manusia ke neraka, dan juga bisa memasukkan manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi kita orang yang beriman, orang Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentulah mengharapkan cinta itu berlabuh di surga, bermuara di surga, dan berakhir pula di surga. Dengan artian cinta itu bisa memberikan jalan kita menuju kepada surga. Itulah cinta yang kita impikan dalam kehidupan kita. Apalagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, ketika pada hari sebelumnya kita telah mengetahui cinta seperti apa yang membawa umatnya, yang membawa hamba Allah kepada surga. Ternyata cinta yang pertama itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan cinta kepada Rasulullah SAW, atau cinta kepada Allah dan cinta pula kepada Rasulnya. Inilah cinta pertama yang membawa manusia menuju jalannya surga. Lantas pada kesempatan saat ini, apalagi cinta yang menuju atau yang membawa umatnya menuju kepada surga. Tentu kita mesti tahu, selain daripada cinta kita kepada Allah, selain daripada cinta kita kepada Rasulullah, cinta apa lagi yang mampu membawa kita ke surga? Maka cinta yang kedua yang kita angkat pada saat ini, cinta yang membawa manusia atau umatnya itu ke surga, atau cinta yang menuju surga yang kedua adalah cinta kepada kedua orang tua kita.
Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, berbicara masalah kedua orang tua, tentu nggak ada habisnya persoalan atau cerita tentang orang tua kita dalam kehidupan kita. Yang namanya orang tua itu adalah orang yang pertama hadir dalam kehidupan kita. Karena orang tua jugalah kita mungkin dihadirkan ke dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya orang tua maka ada pula kita. Gak mungkin kita terlahir ke atas dunia tanpa memiliki orang tua. Seluruh manusia di atas dunia selain daripada Nabi Adam dan Siti Hawa punya orang tua. Begitupun kita punya ayah, punya ibu dalam kehidupan kita. Lantas dengan adanya kedua orang tua itu Allah perintahkan kita untuk mencintai mereka. Taat dan patuh atas segala perintah mereka asalkan perintah mereka itu tidak bertentangan dengan agama. Wajib taat dan patuh kepada kedua orang tua. Bayangkan kedua orang tua itu mendidik kita sejak kita lahir ke atas dunia sampai mungkin kita masa balita, sampai anak-anak, sampai remaja, tumbuh kepada dewasa sampai tua malah. Di ketika orang tua itu masih hidup pun mereka selalu menjaga kita. Lantas kita sebagai anak tentulah mesti mencintai yang namanya kedua orang tua. Sebab salah satu tiket ke surga itu adalah mencintai yang namanya orang tua. Apapun yang diperintahkan orang tua kepada kita, selagi itu nggak salah di mata Allah dan di mata Rasulullah, wajib kita lakukan. Ini kadang-kala kita tidak mau menjalankan perintah orang tua ketika orang tua berikan suatu perintah kepada kita. Coba kita bayangkan, serajin apapun kita sholat kita lengkap, sholat kita 5 waktu, tambah lagi sholat sunnah, tambah lagi sholat ini dan itu. Begitu tekun kita melakukan ibadah sholat 5 waktu nggak pernah tinggal, selalu ke masjid, selalu berjemaah. Lantas kita melakukan ibadah puasa Ramadan, puasa wajib selama 30 hari kita tunaikan. Nggak pernah kita tinggalkan ibadah puasa wajib. Puasa sunnah pun kita lakukan semampu kita. Begitu banyak ibadah puasa yang kita lakukan dalam kehidupan. Lalu tetap menunaikan zakat pun. Lantas kita sanggup melaksanakan ibadah haji ke Ka'bah Baitullah. Juga banyak menolong orang tua, menolong orang lain dalam kehidupan kita. Akan tetapi orang tua kita menangis karena kita. Orang tua kita bersedih karena kita. Orang tua kita kecewa dengan kita. Orang tua kita gak kita perhatikan dalam kehidupan mereka. Kadang-kala mereka terlupakan. Di ketika kita berada mungkin dalam perantauan, ketika kita berada jauh daripada kediaman orang tua kita, lantas gak pernah lagi kita jenguk, gak pernah lagi berkomunikasi, gak pernah lagi bagaimana menanyakan keadaan mereka di rumah dan di kampung. Bukan uang kita yang diharapkan mereka. Orang tua gak pernah mengharapkan uang daripada anaknya. Orang tua itu gak pernah mengharapkan balasan daripada apa yang mereka korbankan kepada kita. Orang tua kita
tidak pernah menginginkan jabatan kita. Seperti apapun jabatan kita, bukan itu yang mereka inginkan. Seperti apapun kaya kita, bukan itu yang mereka idamkan. Seperti apapun jabatan dan mewahnya kita, seperti apapun kondisi dan keadaan kita, seperti apapun pintarnya kita, seperti apapun cantik dan tampannya kita, bukan itu yang diharapkan oleh orang tua. Tapi orang tua itu mengharapkan bagaimana anaknya berbakti kepada mereka, bagaimana memberikan kasih sayang kepada mereka. Itu yang diharapkannya. Ini kadang-kala anak setelah sukses di tempat perantauan, kadang-kala ibundanya ingin anaknya itu pulang untuk menjenguk ibunya. Nak, pulang nak, ibu kangen, ibu rindu denganmu nak. Lantas anaknya berdalih dengan suatu keadaan yang lain, misalnya, maaf ya bu, saya saat ini masih kerja sibuk, saya ada urusan di kantor, di sekolah, ini dan itu, saya nggak bisa pulang bu, saya ada tugas daripada atasan saya bu, saya nggak bisa pulang, belum bisa pulang bu. Lalu ibu ini karena sayangnya dengan anaknya, iyalah nggak apa-apa nak, mudah-mudahan tahun depan pulang ya nak, ibu kangen. Lantas setelah tahun depan ditelepon lagi ibunya, apalagi pada hari lebaran, ibunya ingin bertemu dengan anaknya. Nak, pulang ya nak, tahun ini pulang ya nak, ibu kangen, ibu rindu, ayah kangen, ayah rindu. Lantas anaknya mengatakan belum bisa pulang bu, saya masih ada urusan ini dan itu. Betapa sedihnya kedua orang tua, betapa sedihnya hati seorang ibu dan ayah ketika kerinduan mereka nggak bisa diwujudkan dengan pertemuan oleh anaknya. Di ketika kita rajin sholatnya rajin, puasanya rajin, ibadah lainnya rajin, sedekahnya rajin, zakatnya rajin, haji berkali-kali ke Ka'bah Baitullah, membantu orang lain juga banyak, bahkan sampai membantu mendirikan masjid dan musola, banyak memberikan suatu kemudahan kepada orang lain, tapi hati orang tua terlukai, maka surga bukanlah milik kita. Itulah gunanya mencintai kedua orang tua dengan wujud berbakti kepada mereka. Jangan kita kira kita akan masuk surga kalau seandainya orang tua itu belum ridho kepada kita. Ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah itu tergantung kepada ridhonya orang tua. Bagaimanapun kita banyaknya memiliki emas, bagaimanapun kita memiliki banyaknya uang, bagaimanapun mewahnya kehidupan kita, bagaimana rumah kita begitu mewah, mobil kita begitu banyak, harta kita melimpah, tapi kalau seandainya orang tua kita nggak ridho dengan kita, nggak ada artinya semua itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ketika hati orang tua tersakiti, di ketika orang tua tidak memaafkan anaknya, maka surga itu pasti tidak akan kita miliki dalam kehidupan akhirat kelak. Itulah gunanya bagaimana kita mencintai orang tua kita, karena orang tua itu tiket ke surga bagi kita. Tiket ke surga dalam kehidupan kelak. Kalau nggak ada tiket ke surga, gimana mau masuk surga? Sama dengan naik pesawat, gimana naik pesawat kalau tiket nggak punya? Gimana kita mau naik bus kalau tiket itu nggak ada?
Gimana kita mau naik kereta api kalau tiket nggak ada? Gimana kalau kita mau naik kapal kalau tiketnya nggak ada? Begitu pula ke surga. Gimana kalau kita bisa masuk surga kalau tiket ke surga itu nggak ada? Ini adalah suatu perjuangan dalam kehidupan kita. Bagaimana mendapatkan tiket ke surga? Salah satu tiket ke surga itu adalah tak lain dan tak bukan mencintai kedua orang tua kita. Kalau seandainya orang tua itu nggak ridho dengan kita, berarti tiket itu akan hangus ke surga. Padahal al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu kata Rasulullah terletak dan berada pada telapak kaki ibumu. Nah, ini jelas dan tegas Rasul mengatakan ternyata tiket ke surga itu adalah terletak kepada ridho ibu kita, ridho orang tua kita. Makanya segala yang berurusan dengan orang tua, banyak agama mengajarkan kepada kita. Wala takul lahuma uffin, jangan engkau katakan kepada keduanya kata-kata kata-kata cus. Kenapa? Itu memberikan peluang kepada neraka. Banyak suatu kisah-kisah anak yang celaka dalam kehidupan dunia sampai kepada akhirat karena tidak mencintai kedua orang tuanya, karena durhaka kepada orang tua mereka, karena mengabaikan mereka dalam kehidupan mereka. Kadang-kadang orang tua kita selalu mendoakan kita. Coba bayangkan, kita menjadi pejabat saat ini contohnya, jadi presiden contohnya, jadi gubernur contohnya, jadi bupati contohnya, jadi pak camat contohnya, jadi pak wali negari contohnya, atau jadi pimpinan pada sebuah sekolah contohnya, jadi pemimpin sebuah kantor contohnya, jadi apapun pimpinan contohnya, jadi orang kaya pada saat ini, jadi saudagar, jadi konglomerat pada saat ini, itu tidak lepas daripada doanya kedua orang tua kita. Gak lepas daripada ridhonya orang tua kita. Tapi kalau seandainya doa orang tua itu gak ada dalam kehidupan kita, maka bisa jadi segala urusan kita, segala usaha kita, segala impian kita gak akan terwujud dalam kehidupan kita. Makanya di setiap apapun yang akan kita kerjakan, minta ridho dan restu orang tua, minta doa kepada orang tua, dan cintai mereka sepenuh hati kita. Kalau bisa urusan orang tua itu selesai dahulu daripada urusan kita. Itulah mencintai kedua orang tua, bukan harta kita yang diharapkan mereka, bukan pangkat jabatan kita yang mereka dambakan, bukan kemewahan kita yang mereka tunggu, bukan apa-apa kita yang mereka idamkan dalam kehidupan mereka, tapi adalah bagaimana kita bisa memperhatikan mereka lebih daripada memperhatikan yang lain. Suatu kisah menceritakan, di ketika itu seseorang bernama Alqamah, di ketika waktu kecilnya sebelum beliau menikah sampai dewasa, sebelum beliau menikah, amat sangat sayang kepada ibunya. Lantas setelah menikah, ternyata terabaikan ibunya. Ketika itu istri Alqamah masak masakan yang begitu aromanya membuat ibunya mencium aroma masakan yang dimasak oleh istri Alqamah. Lantas ditunggu-tunggu oleh ibu Alqamah. Sampai tengah malam bahara Alqamah mengantarkan masakan kepada ibunya. Ternyata tak ada datang Alqamah kepada ibunya, sehingga bersedih ibunya. Lantas di akhir kehidupan Alqamah, susah untuk menghembuskan nafasnya yang terakhir.
dipanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah bertanya kepada ibunya, ini gerangan kenapa ini agama? Atas dipanggil ibunya, ternyata yang membuat agama itu susah untuk sakratul maut itu ternyata dosanya kepada ibundanya. Begitulah harus mencintai ibu dan orang tua kita. Itulah cinta yang ketiga yang mengantarkan kita kepada surga. Berbicara masalah orang tua tentu gak ada habisnya dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, cinta yang keempat yang menuju surga, yang mengantarkan kita kepada surga dan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memuliakan tetangga kita. Nah ini, dalam kehidupan kita nggak ada mungkin kita yang tidak punya tetangga. Bahkan setiap keluarga itu umumnya dimanapun mereka tinggal, seperti apapun kondisi al-ikhwalnya tinggal, itu butuh tetangga. Ada tetangga di samping rumah mereka. Jarang loh rumah yang sendirian tanpa ada tetangga yang berdiri di atasnya. Mungkin ada, tapi mungkin gak banyak. Pada umumnya tetangga itu ada di sekitar kehidupan kita. Lantas ketika kita ditimpakan suatu musibah, ataupun ketika ditimpakan suatu kemalangan, suatu kesusahan dalam kehidupan, umumnya yang pertama yang mengetahui keadaan kita dan yang berikan bantuan kepada kita umumnya tetangga lebih dahulu ketimbang sanak saudara kita yang jauh daripada kehidupan kita. Tetangga dulu, ada kematian tetangga dulu yang tahu, tetangga dulu yang datang ke rumah kita, tetangga dulu yang menyampaikan dukanya. Ada suatu keluarga yang sakit, kalau seandainya butuh pertolongan, mungkin baik itu berupa uang ataupun mengantarkan kita ke rumah sakit ataupun berobat kepada suatu tempat, ataupun butuh yang lainnya, yang pertama yang berikan bantuan itu adalah tetangga kita. Apapun persoalan keluarga, ketika membutuhkan suatu bantuan, maka yang pertama umumnya yang memberikan bantuan itu adalah tetangga kita. Makanya tidak beriman seseorang, kata Rasulullah, kalau seandainya mereka tidak memuliakan tetangganya, tidak memuliakan orang yang berada di sekelilingnya. Makanya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Inilah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Jadi oleh sebab itu cinta kepada tetangga, saling perhatian kepada tetangga, memberikan suatu kemudahan kepada tetangga adalah jalannya dan tiket kita juga menuju surga. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, banyak kita lihat mungkin kejadian antara satu keluarga dengan tetangganya, mungkin cekcok, mungkin berantem, mungkin berselisih, saling menuding, saling menyalahkan, saling mencaci, saling menghina, bahkan saling menyakiti, bahkan sampai ada yang saling membunuh. Ada dalam kehidupan kita lihat. Tetangga dengan tetangga kadang-kala
satu batas dinding saja nggak pernah sapa-sapaan. Nah, ini ada pula kadang-kala yang berantem seharian setahunan, 1 tahunan, nggak ada tegur sapanya. 1 hari berantem, 1 hari cekcok, 1 hari berselisih, 1 tahun nggak pernah sapa-sapaan. Banyak terjadi seperti ini. Ini adalah suatu hal yang membuat dosa kepada kita. Bahkan 3 hari saja nggak sapa-sapaan karena suatu persoalan, itu belum tentu lagi termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Apalagi 1 bulan, apalagi 1 tahun, apalagi bertahun-tahun nggak pernah sapa-sapaan karena suatu persoalan. Ini jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mau masuk surga kalau seandainya kita nggak mampu, nggak mau, nggak bisa memuliakan tetangga kita dalam kehidupan? Jadi memuliakan tetangga adalah salah satu tiket kita menuju surga. Mencintai tetangga, menyayangi tetangga, peduli terhadap tetangga adalah cinta yang menuju kita ke surga. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita yang hidup pada saat ini, yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, suatu perasaan yang luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada kita, maka gunakanlah cinta itu kepada cinta yang baik, cinta yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada yang lainnya, mencintai kedua orang tua kita dan memuliakan tetangga kita, serta mencintai teman karib kerabat kita. Insya Allah cinta yang seperti itu adalah cinta yang memuluskan jalan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tausiah yang kita sampaikan pada saat ini memberikan suatu motivasi untuk kita bagaimana menjadikan cinta itu sebagai jalan menuju surga. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Ya, terima kasih kepada Ustadz Uge yang telah menghadirkan tausiah di ruang dengar kita semua. Dan bagi sahabat yang ingin bergabung silakan di 0823 8644 7487. Kita terima yang perdana.